Prof. Terima kasih, Prof. Baik, selanjutnya kita lanjut ke peserta kedua, yaitu Pak Andes Permadi. Pak Andes, sudah siap? Baik, Bu Dia, terima kasih. Sudah siap? Baik, Izin, Prof. Baik. Izin share screen. Penerapan, kemudian aku mempraktikkan dan mengembangkan pembelajaran politik terkhusus pada bank olahraga lari. Jadi nanti diharapkan bisa baik itu ketika turun ke lapangan, seperti Pak pemagang Andes, maaf sebelumnya. Ya, Bu. Ya, bisa di belakang suaranya juga masuk. Mungkin bisa Oh, bergeser gitu. supaya kita lebih Oh, fokus baik. lagi mendengarkan Pak Andes. Baik, baik. Saya berpindah tempat sebentar ya, Bu. Permisi. Dan ini kita akan membahas tiga topik. Izin sebentar, berpindah tempat, Prof. Baik, terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat, Pak. Ya, Ya, baik. terlihat. Langsung saja ya. Pak Uli sebentar ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Waalaikumsalam. Selamat kita bertemu lagi di pertemuan ketiga tentang pembelajaran bola basket ya. Jadi di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang peraturan dalam permainan bola basket. Kalau dalam satu dua pertemuan kemarin ya kita membahas tentang sejarah, kemudian hakikat dari permainan bola basket ya. Kita juga sudah membahas tentang kontrak kuliah kita. Jadi di pertemuan yang ketiga ini kita akan lebih membahas tentang peraturan dalam permainan bola basket. Saya langsung saja ya. Oke, kalau kemarin kita sudah bahas sejarah secara apa namanya sedikit kurang detail ya. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah itu dimulai dari tahun dia ditemukan ya. Sejarah bola basket ini sendiri ditemukan itu di tahun 1891 ya, ditemukan oleh James Naismith. Ya, James Naismith ini salah seorang pastor ya, pastor sekaligus guru olahraga di Amerika Serikat. Ya, jadi tahun itu dia menemukan apa namanya bola basket itu belum seperti sekarang. Ya, kalau sekarang sudah enak, bolanya sudah sintetis, ya, lapangan sudah bagus. Kalau dulu belum ya, masih di lapangan tanah. Kemudian bolanya itu masih menggunakan bola sepak atau kita bilangnya sepak bola itu, tapi yang berbahan kulit. Ya, kemudian ringnya itu menggunakan apa keranjang buah persik, makanya namanya basket ya. Kemudian di tahun 1893 barulah bola basket itu dia buat atau dia ciptakan. Ya, tapi belum seperti sekarang ya, masih berbentuk karet ya, karet bulat ya dilapisi oleh kulit-kulit apa hewan gitu, kemudian dijahit tidak sebagus sekarang. Ya, kalau sekarang sudah enak, bolanya sudah bagus ya. Kemudian di tahun 1894 baru dia menghubungi Spalding ya. Spalding itu salah satu brand olahraga terkenal di Amerika saat itu ya. Jadi dia meminta untuk dibuatkan bola. Makanya di tahun 1894 Spalding membuat bola. Nah, kemudian di tahun 1972 ya Spalding bekerja sama dengan Bros ya, brand olahraga juga.
dia membuat bola basket berbahan sintetis. Nah, kalau tadi di tahun 1894 masih berbahan apa namanya? Berbahan kulit. Nah, di tahun 1972 ini dia sudah berbahan sintetis ya. Nah, kapan bola basket itu masuk ke Indonesia? Dia masuk ke Indonesia pada tahun 1928. Oke, saya lanjut ya. Ini Bapak Ibu bisa apa teman-teman mahasiswa bisa lihat semuanya ya. Ada lapangan basket dengan ukuran-ukurannya, kemudian ada tulis-tulisan itu ya. Mungkin Bapak Ibu Bapak Ibu ya, mungkin mahasiswa baru pertama melihat ya. Mungkin selama ini hanya bermain saja tapi belum tahu ukurannya. Nah, inilah lihat ya, untuk panjang lapangan basketnya itu ya ada 28 meter, kemudian lebarnya itu 15,2 ya ini, kemudian ada ringnya, kemudian ada lapangannya ini ya, ada garis 3 point, kemudian ada garis pitro begitu Bapak teman-teman mahasiswa semuanya ya. Nah, pitro ini merupakan garis ya, ini merupakan garis penalti kalau kita bisa lihat sekarang itu. Kemudian ada garis midcourt card ya. Midcourt card ini adalah garis batas pemain untuk berganti ya. Kemudian di sini juga ada 3 point line ya. Ini ya, free throw line ya. Kemudian ada apa namanya? Boundary line atau garis pembatas dari basket itu. Ya, jadi itulah aturan-aturannya. Jadi lapangan itu punya peraturan sendiri ya, berbeda dengan apa namanya permainan lain gitu. Jadi banyak sekali aturan-aturan permainan bola basket. Lapangannya sendiri pun diatur di situ. Ya, jadi apa namanya tidak sama dengan lapangan sepak bola, lapangan futsal maupun lapangan lainnya ya gitu. Kemudian, nah ini ya mahasiswa semuanya peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam permainan bola basket ya seperti teman-teman lihat ya, ada bola, ya. Kemudian ada sepatu ini, ada pakaian juga. Nah, oke sorry. Dalam bola basket ini diatur ya. Bola ini diatur dengan ada beberapa ukuran ya. Jadi kalau apa namanya di dalam bola basket itu ya, berat dari bola basket itu adalah 600 sampai 650 gram. Jadi tidak boleh lebih dari itu karena akan kesulitan untuk membawa gitu ya. Kemudian sepatunya ini ya, ini sepatunya ya cukup tinggi sebatas mata kaki ya. Kemudian ada pakaiannya tidak berlengan ya, berbeda sama lapangan bola ya, apa wajib bola ya tidak berlengan. Kemudian ini ada papan ringnya. Papan ringnya ini punya ukuran ya. Kalau ini ya panjangnya itu 1,8 meter. Kemudian untuk lebarnya itu 1,2. Ya, jadi harus sesuai standar, tidak boleh kurang maupun tidak boleh lebih. Ya, itulah aturan dalam peralatan dalam bola basket ya. Kemudian di sini juga ada fluid ya, ada stopwatch, kemudian juga ada papan skor ya, papan skor dan papan waktu digital. Kenapa harus ada stopwatch dan papan waktu digital ini? Karena ini untuk memvalidasi bahwa waktunya pas begitu. Ya kalau di sini 30 misalnya 30 menit ya di sini juga harus 30 menit, tidak boleh berbeda begitu ya. Oke, kemudian nah ini ya posisi-posisi dalam permainan bola basket pemainnya. Jadi rekan-rekan mahasiswa semuanya kalau selama ini hanya bermain ya bermain dalam lapangan tapi tidak tahu posisinya lah, inilah posisinya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada small forward ya, ada center, kemudian ada point guard, ada shooting guard, kemudian ada power forward ya. Kalau center ini ya dia berfungsi untuk menjadi apa tugas rebound ya, untuk menangkap bola pantul begitu. Ya, kemudian kalau small forward ya dia berfungsi sebagai pemain luar ya, pemain luar yang ada di sisi kanan sisi kiri gitu. Nah, kemudian kalau power forward ya dia bertugas bermain di dalam ya, baik di sisi kanan di sisi kiri, kemudian shooting guard bertugas untuk menciptakan poin ya melalui shooting. Kalau point guard ini dia yang mengatur permainan atau
kita bilangnya maker ya dalam permainan bola basket. Oke, ini ya aturan-aturan dalam teknik dasar permainan bola basket ya. Ada passing, ada dribbling, ada shooting gitu ya. Kalau passing ada chest pass, bound pass, overhead pass, baseball pass, behind the back pass. Kemudian ada check of the pass dribble, kemudian low or control ya, ada high dan lain-lain. Di sini ada shooting, ada set shoot, layup shoot, jump shoot ya, kemudian ada pivot dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semuanya, di sini ada 3 gambar ya, ada 3 gambar. Mungkin eh, teman-teman semuanya saya berikan untuk bersuara. Coba teman-teman mengklasifikasikan kira-kira A itu gerakan apa, B itu gerakan apa, C itu gerakan apa. Boleh? Mungkin ada yang bisa untuk menyampaikan? Silakan. Dari rekan-rekan mahasiswa semuanya. Ada? Ada yang tahu? Teman-teman semua? Ya, silakan. Winnie, boleh. Silakan Saya Winnie. tahu hanya yang B dan C, Pak. Apa itu? Kalau B Boleh itu disebutkan? kalau nggak salah mendribble ya. Kalau yang C Ya, itu shoot, Pak. Yang A shoot. itu nggak Oke. tahu. Oke. Teman-teman yang lain ada? Mahasiswa yang lain? Kira-kira apa? A, B, C itu? Ada yang Izin tahu? menjawab, izin menjawab Ya, Pak silakan. Arif. Silakan. Silakan. Oh, yang A ini passing bukan ya Pak? Oh ya, yang A pasti. Oke, baik ya. 2 orang berani bersuara. Ya, benar ya. Jadi yang A ini ya, yang A ya, ini adalah passing ya. Sesuai dengan teknik dasar tadi. Kemudian yang B ini ada dribble, yang C ini ada shooting ya, shoot atau menembak gitu. Oke. Nah, sekarang ada gambar lagi selanjutnya sama kira-kira ada yang ingin bersuara lagi? Silakan. Kira-kira apa gambar A, B, C ini? Oke, ada? Ya, silakan Mbak Winnie. Suaranya masih mati tuh. Suaranya masih di mute. Sorry, sorry. Saya cuma tahu yang B. Yang B itu kalau nggak salah jump shot namanya. Oke, jump shot ya. Oke, Kalau ada yang lagi silakan. Ada lagi tidak? Silakan yang lain. Ada lagi? Ada ya. Ini ya walaupun dia dari belakang ya, yang A ini walaupun dia dari belakang ini adalah dribble ya. Dribble karena dia ada lantunan bolanya ke bawah gitu ya. Kan kalau dribble itu kan adalah menggiring bola dengan cara melantunkan bola ke lantai begitu. Kemudian ini yang B itu adalah shooting ya. Tapi walaupun bentuknya gini ada shooting, shootingnya apa? Layup shoot ya, layup shoot. Jadi shooting. Jadi shoot. kalau arahnya ini menuju ring dan bertujuan memasukkan bola, ya itu artinya layup. Kemudian ini ada yang C ini adalah passing. Ya. Namanya passing bound pass. Walaupun dia dilantunkan, ya sama kayak apa namanya seperti passing, seperti dribble, tapi dia adalah passing karena dia mengoper bola melalui lantunan, gitu ya, begitu. Oke, saya lanjut. Terima kasih Mbak Winnie sama Mbak Leni. Oke, aturan dalam bola basket ya. Kita lihat di sini ada 10 orang dalam satu tim ya. Jadi ada 10 orang dalam permainan bola basket, dalam satu klub itu ada 5 orang, ada 10 orang ya. Kemudian di sini dalam lapangan hanya terdapat 5 orang. Jadi dalam lapangan basket itu hanya 5 orang saja ya. Kemudian 5 pemain dan 5 cadangan. Makanya 10 tadi ya. Makanya ini 10. Oke. Nah, kemudian ada bajunya, baju kaos dan celana pendek. Kemudian waktu bermainnya 4 kali 10 menit. Ya, jadi ada 4 quarter. Ya, 4 kali 10. Nah, kemudian wasit itu dipimpin oleh minimal 2 wasit. Ya, dipimpin oleh 2 wasit minimal. Ya, minimal 2 wasit. Kalau sekarang udah menggunakan 3 ya, tapi minimalnya itu ada 2. Jadi ada wasit 1 dan wasit 2 gitu ya. Baik, kemudian saya lanjutkan.
Oke, selanjutnya ada komponen fisik. Nah, jadi dalam permainan bola basket itu ada komponen fisik yang harus diterapkan oleh pemainnya ya. Ada daya tahan, kelincahan, kekuatan dan kecepatan. Daya tahan itu adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan tanpa mengalami kelelahan yang berarti dengan waktu yang cukup panjang gitu ya. Jadi kalau teman-teman semuanya itu berlari ya bisa 30 menit, bisa 20 menit itu namanya daya tahan ya. Nah, kemudian ada kelincahan. Kelincahan itu adalah kemampuan tubuh untuk berpindah arah ya, berpindah arah dengan waktu secepat-cepatnya gitu. Jadi dia bisa berpindah ya, berpindah zigzag misalnya gitu ya, ke depan ke belakang. Kemudian ada kekuatan. Kekuatan itu adalah kemampuan tubuh untuk menerima beban ya, menerima beban. Kemudian ada kecepatan. Nah, kecepatan itu kemampuan tubuh untuk melakukan sesuatu dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ya, baik itu lurus maupun samping ke kanan. Nah, itu namanya kecepatan ya. Oke, baik, itu tadi ya materi kita. Mungkin ada teman-teman mahasiswa ingin menanyakan atau bertanya kepada saya, silakan mengenai peraturan basket ini. Saya persilakan. Tidak, tidak. Oke, baik. Ya, kalau tidak ada saya rasa cukup ya, tapi eh, pembelajaran kita hari ini harapan saya itu bisa dikembangkan ya, kalau kita tadi peraturannya baik itu secara teknik dasar maupun lapangan dan sebagainya ya. Minggu depan kita akan lebih membahas tentang pelanggaran-pelanggaran dan peraturan-peraturan yang ada di perwasitan basket gitu. Jadi harapan saya mahasiswa semua bisa belajar, dan harapan saya juga mahasiswa harus memahami apa yang harus dipelajari minggu depan. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andes. Kita dengarkan saran dari Prof. Darwan untuk Pak Andes. Silahkan Prof. Baik, terima kasih Mbak Dia. Ini selamat Pak Andes ya. Eh, itu kesan pertama itu penting. Tadi kan di judul itu tertutup dengan lambang. Lain kali itu ada diperhatikan karena kita harus prima di tampilan. Yang kedua, kalau apalagi di Zoom ini jangan ada kesan bahwa kita terlalu tergantung pada teks presentasi. Dan itu mata itu harus agak diperluas ininya, sisi pandangnya. Hal yang sama juga di ruang kelas. Kalaupun kita punya PPT, jangan sampai nanti sebagian besar waktu kita habis melihat PPT, gitu. Karena pendidikan ini kan memanusiakan, gitu. Untuk hal-hal yang sangat spesifik kita boleh, gitu. Tapi kalau akan melihat PPT, bagusnya itu punya alat bantu dengan pointer situ, gitu. Sehingga dikesankan bahwa kita memang terpaksa melihat PPT karena kita ada yang akan kita tunjukkan, gitu ya. Terus yang ketiga, eh, kalau kita menyebut sesuatu yang ulang-ulang, kadang-kadang anak-anak itu tidak memperhatikan materi, tapi dia menghitung berapa. Tadi Bapak, kalau saya boleh ini sedikit mengkritisi, terlalu banyak dengan kata iya, gitu. Ya, itu itu di ruang kelas sering sekali kalau dosen itu menggunakan kata yang berulang-ulang, gitu, atau apapun juga yang tidak perlu, gitu. Biasanya mereka hitung, sehingga nanti di luar nanti dia, oh itu Bapak tadi bilang iya itu 105 kali misalnya, kan begitu. Nah, iya itu boleh, tapi tidak selalu bisa kita pakai, karena itu pada tempat mana kita menggunakan kata iya. Yang lain, kalau ada istilah-istilah asing, apakah tidak bisa dicari padanannya dalam bahasa Indonesia? Sungguh pun itu kita tulis dalam istilah asing, di penjelasannya mungkin kita bisa tambahkan. Misalnya istilah ini dalam bahasa kita bermakna ini, gitu ya. Istilah ini dalam bahasa kita bermakna ini, gitu. Karena itu menjadi penting sebab anak kadang-kadang atau mahasiswa tidak selalu eh, akan cari kamus untuk memaknainya, kecuali untuk istilah-istilah yang memang nyaris atau sulit dicari padanannya dalam
bahasa Indonesia. Lalu dalam pengajaran semacam ini juga kita perlu mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh. Misalnya, apa dasar ilmiah lapangan basket itu panjangnya 2,87 dan lebar 5,12 gitu. Apakah kita akan jawab itu ada ketentuan atau ada pertimbangan ilmiahnya? Itu suatu saat bukan tidak mungkin juga terjadi. Sebetulnya guru matematik ditanya, mengapa min kali min sama dengan plus, Bu? Gitu. Dia bisa jawab dari dulu udah begitu gitu. Jawab itu benar gitu. Atau sejak nenek moyang juga udah begitu gitu. Itu ya betul benar, tapi kalau ada penjelasan mengapa min kali min sama dengan plus gitu. Lalu ditransformasi dalam kehidupan, anak-anak itu akan memberi makna yang lebih gitu. Demikian juga termasuk ukuran ring tadi, ukuran berat bola gitu. Kalau kita mengatakan bahwa kalau terlalu berat itu menjadi beban, sulit membawanya, itu lebih pada nalar biasa. Tapi jangan-jangan ada pertimbangan akademik ya berdasarkan hasil riset gitu bla 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 berat ideal itu sekian. Nah, yang gitu-gitu bukan tidak mungkin nanti ditemukan. Sungguh pun dalam kerangka Indonesia itu kadang-kadang anak itu tidak cukup kritis. Suatu saat seorang dosen pernah ditanya, apakah Tuhan itu Maha Kuasa? Gitu. Tanya oleh mahasiswanya. Lalu oleh dosen itu dijawab iya. Lalu mahasiswa itu bertanya, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, apakah Tuhan bisa membuat batu yang Tuhan sendiri nggak bisa mengangkatnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu bukan tidak mungkin muncul di ruang kelas gitu ya. Gitu. Nah, karena itu kita harus mengantisipasi. Karena itu maka ketika kita menjawab itu ada yang bersifat ilmu, ada yang bersifat nalar, ada yang bersifat seni. Kira-kira seperti itu. Selebihnya saya apresiasi. Selamat Pak Andes Permadi ya. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. Terima kasih, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ya. Darwan. Oke, baik. Selanjutnya peserta ketiga kita, Ibu Tria Utari. Apakah sudah siap, Bu? Ya, Mbak Oke, Dia. ya, oke, baik. Silahkan, Bu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen. Saya record sebentar. Apakah share screen saya terlihat? Sudah, Bu, sudah terlihat, Pak. Oke, baik, terima kasih. Saya izin mulai, Prof. Sudarwan, Mbak Dia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kita kembali lagi dalam mata kuliah Kapita Selekta Matematika Jenjang Sekolah Dasar. Seperti yang saudara-saudara ketahui, kita akan membahas topik permasalahan dalam pembelajaran matematika sekolah dasar. Saudara-saudara, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, saya coba cek dulu kehadirannya ya. Oke, satu orang tidak hadir. Ya, saya sarankan kita bisa mengikuti perkuliahan ini dengan full ya, karena manfaat dari perkuliahan ini sangat penting. Salah satunya adalah agar saudara-saudara sebagai calon pengajar matematika di sekolah dasar itu dapat memahami konsep-konsep yang benar dalam matematika sekolah dasar sehingga tidak terjadi kesalahan ketika mengajar nanti. Baik,
Seperti yang saudara-saudara ketahui ya, kita di awal perkuliahan sudah saya sampaikan itu akan melaksanakan case method yang mana 4 langkah awal sudah kita laksanakan, yaitu pendalaman materi, kasus, pembentukan kelompok, dan pemecahan kasus. Hari ini kita sampai di tahap kelima, 6, dan 7, yaitu saudara-saudara akan mempresentasikan hasil kerja, diskusi kelompok, dan penilaian dan feedback. Sebelumnya, saudara-saudara sudah saya tugaskan untuk ke sekolah dasar, mewawancarai guru dan siswa untuk mengetahui ada masalah apa saja dalam pembelajaran matematika sekolah dasar. Saya juga sudah meminta saudara-saudara untuk menganalisis kira-kira solusi dari permasalahan tersebut apa. Nah, sebelum kita masuk ke sesi presentasi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik sekaligus mengingatkan kembali saudara-saudara tentang konsep-konsep matematika di sekolah dasar yang sudah kita bahas di pertemuan awal. Yang pertama, ini saya ada gambar ya. Ini ada satu pekerjaan rumah dari seorang siswa SD. Siswa SD ini mengerjakan soal perkalian. Perkalian ini adalah materi di kelas 2 SD. Sekarang coba saudara-saudara perhatikan. Dari gambar ini, gurunya melakukan pencoretan ya. Artinya tanda merah ini menyatakan bahwasannya jawabannya salah. Ini ada tanda merah menandakan bahwasannya jawabannya salah. Di sini ada, misalnya nomor 1 ada 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 ya. 4-nya ada 6. Terus dibuat oleh siswanya itu 4 kali 6. Hasilnya 24. Ada tanda merah dari gurunya yang artinya salah. Nah, saya beri waktu 2 menit kepada saudara-saudara untuk berpikir, saudara-saudara setuju atau enggak dengan gurunya bahwasanya jawaban ini salah. Oke, silakan. Ya, sudah 2 menit ya. Saya mau tahu respon dari saudara-saudara, siapa saja yang setuju dan siapa yang tidak setuju dengan gurunya dan berikan alasannya. Silakan upload jawaban saudara-saudara di slido.com yang sudah saya sediakan di kode 1048668. Ya, saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas responnya. Ya, ternyata lebih banyak yang setuju dengan gurunya ya. Kira-kira jawabannya ini salah atau benar? Ya, betul. Yang dilakukan oleh gurunya itu sudah benar. Jawaban siswa ini salah ya. Walaupun 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 dan seterusnya sampai 6 kali itu, jawabannya benar 24, namun kesalahannya ada di sini ya, di 4 kali 6. Kesepakatan dalam konsep matematika ya, dalam kondisi seperti ini, 4-nya ada 6 kali, maka penulisan yang benar adalah 6 dikali 4. Ini sama halnya dengan ketika ada 4 jeruk di 2 kantong, maka 4-nya ada berapa kali? 4-nya ada 2 kali. Maka jawabannya seharusnya 6 kali 4. Nah, yang perlu kita perhatikan, di nomor 2 itu juga terlihat salah ya, 3, 4, 5 salah. Tapi ternyata nomor 6 dan nomor 9 itu dia benar. Karena apa? Karena kebetulan jumlah angka yang dijumlahkan dengan angka yang dijumlahkan itu sama, yaitu 8 kali 8. Jadi udah otomatis bisa benar ya. Nomor 9 juga itu 4 kali 4, sehingga otomatis benar. Oke, itu kasus pertama di pelajaran perkalian ya, di kelas 2 SD. Sekarang kita lihat di kasus yang kedua. Nah, ini ada jawaban dari seorang siswa juga. Dia mengerjakan penjumlahan dari bilangan desimal ya.
Sama seperti tadi, coba saudara-saudara lihat baik A dan B itu jawaban yang benar yang mana? Jika salah alasannya apa ya? Saya beri waktu 2 menit untuk memikirkan. Oke, oke, sekarang saya akan tunggu jawaban dari saudara-saudara. Sama seperti tadi, saya sediakan di slido.com dengan kode 1048668. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, terima kasih atas responnya. Kita lihat ya. Banyak yang menjawab yang A itu sudah benar. Yang B itu salah. Oke, bagus sekali ya. Ya, sebagai seorang mahasiswa pendidikan matematika sudah seharusnya ya paham bahwasanya memang jawabannya yang A itu adalah benar, yang B itu salah. Kenapa yang B salah? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Ya, benar sekali ya. Bisa dilihat di sini bahwasanya cara penjumlahannya salah. Kita ketahui bahwasanya untuk menjumlahkan bilangan desimal itu tidak sama dengan menjumlahkan bilangan bulat. Kalau 120 ditambah 13, ya memang harus diurutkan seperti ini ya, sehingga posisi 13-nya itu ada di ujung, di bawah 20. Tapi kalau untuk bilangan desimal, yang disejajarkan adalah komanya. Maka ini seharusnya 12,37 dengan 1,4. Jumlahnya menjadi 13,37. Ya, ternyata siswa SD masih ada yang mengabaikan posisi koma dalam bilangan desimal ini. Hal ini harus menjadi perhatian kalian sebagai calon pendidik matematika ya. Karena ini adalah konsep dasar yang harus dikuasai untuk nanti mempelajari matematika di tingkat-tingkat yang lebih sulit. Oke, itu kasus yang kedua. Kita lihat kasus yang ketiga. Nah, ini ada materi tentang bilangan bulat dan bilangan desimal, ya. Ada garis bilangan di mana kita lihat di sini di awal ada angka 3, 4 ya. Terus ada titik-titik di sini. Nah, siswanya menjawab di sini 3,4. Silakan dipikirkan kira-kira ini benar atau salah. Kemudian yang B, sama ada garis bilangan ya. Di sini ada 5, terus ada 6. Nah, bisa kita lihat ya perbandingannya. Kalau tadi garis ini berada di tengah-tengah antara 3 dan 4 ya, garis ini ya. Nah, sementara garis yang ini itu agak cenderung ke angka 5 ya, tidak begitu di tengah. Nah, siswanya menjawab 5,6. Coba silakan dipikirkan dalam 2 menit. Kira-kira jawaban siswa yang A dan B ini benar atau salah? Sama seperti tadi, silakan berikan jawaban kalian di slido.com. Saya beri waktu 5 menit. Baik, terima kasih. Ya, ternyata ada yang terjebak ya. Ada yang menjawab yang A itu benar. Yang B kebanyakan memang menjawab salah. Ya, yang A itu benar atau salah? Yang A itu seharusnya salah ya. Kenapa salah? Karena garisnya tepat di tengah, artinya dia menanyakan nilai tengah. Nilai tengah itu diperoleh dari 3 ditambah 4 dibagi 2, yaitu 3,5. Sedangkan yang B, ini sudah jelas salah, karena kita ketahui 5,6 itu nilainya lebih dari 5, kurang dari 6, namun posisinya seharusnya cenderung ke 6 di sini ya, cenderung ke 6. Posisinya seharusnya cenderung ke 6. Maka
Lebih tepatnya ini adalah 5,5. Ternyata kenapa ini terjadi? Hal ini bisa terjadi karena contoh soal yang diberikan guru ketika proses pembelajaran itu membuat siswanya salah paham. Ternyata gurunya memberikan contoh ya, ada garis bilangan antara 4 dan 5. Kebetulan dia di tengah dan itu 4,5. Siswa yang salah paham itu akan memikirkan bahwasanya, oh berarti tinggal ambil angka yang di ujung dan di awal ya, di awal dan di ujung, jadi jadinya 4,5. Oleh karena itu ini harus menjadi perhatian bagi kita ya, bahwasanya dalam memberikan contoh harapannya jangan sampai hanya satu contoh. Kemudian yang kedua, contoh yang diberikan jangan sampai memberi peluang untuk ambigu ya, sehingga siswa-siswanya salah konsep. Ya, itu tadi kasus-kasus ya, contoh kasus-kasus yang bisa kita temukan di SD. Dan setelah ini kita akan mengetahui kasus-kasus apa yang sudah kalian dapatkan di proses wawancara yang sudah saya tugaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini ada satu lagi, ada 3/10 dan 7/10 ya. Sama, ini siswanya langsung menjawab 3,10 dan 7,10. Di sini bisa terlihat bahwasanya siswanya mengabaikan prosedur dari 3/10 dan 7/10 ini adalah suatu pembagian. Seharusnya kita bagikan 3 dibagi 10 terlebih dahulu, yaitu dengan cara pembagian seperti biasa ya, tambahkan 0 di sini, kemudian 30 dibagi 10 adalah 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat siswanya mengabaikan prosedur itu sehingga hanya langsung menaruh 10 di belakang koma. Langsung menaruh 10 di belakang koma 7 ya. Penekanan pembagian itu harus benar-benar dilaksanakan di awal karena pembagian itu akan terus digunakan sampai dengan jenjang tinggi manapun ya. Pembagian itu bahkan di kehidupan sehari-hari selalu kita gunakan. Nah, saya mau survei secara umum ya, permasalahan apa yang sudah kalian temukan di sekolah sebelum kalian melakukan presentasi. Silakan tulis apa yang kalian dapatkan di slido.com di 10.48.668. Saya beri waktu 5 menit. Oke, terima kasih. Menarik sekali ya, beragam sekali permasalahan yang sudah didapatkan. Ada siswa yang kelas 6 masih belum bisa perkalian ya. Kemudian ada siswa yang masih bingung bilangan positif dan negatif. Oke, ada siswa yang kesulitan menghitung luas lingkaran. Oke, ya, ini sangat menarik. Saya sudah tidak sabar. Silakan duduk berkelompok ya, sesuai kelompoknya. Persiapkan penampilannya. Kemudian nanti ketika teman kalian sedang presentasi, yang lain tolong mengamati temannya yang tampil ya. Dan tugas kalian adalah memikirkan, apakah kalian setuju dengan solusi tersebut atau kalian punya solusi yang menurut kalian lebih baik ya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Oke, itu tadi penampilan dari kelompok 1, bagus sekali ya. Kelompok 1 mewawancarai guru dari kelas 6 ya. Mereka menemukan masalah bahwasannya siswa itu susah mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Ya, memang di kelas 6 banyak ya siswa yang belum bisa membedakan yang mana prisma, tabung, limas, kerucut. Itu terutama ketika membedakan balok ya dan prisma-prisma yang lain ya. Selain itu hasil belajarnya masih di bawah KKM. Oke, kemudian gurunya masih mengajar secara ceramah dan hanya menggunakan buku paket. Guru tidak menggunakan media dan bahan ajar yang lain. Oke.
Tadi kelompok 1 memberikan solusi, mereka memberikan contoh konkret prisma, tabung limas kerucut bola pada kehidupan sehari-hari, mengajarkan siswa menggunakan alat peraga, membuat LKPD yang berisi aktivitas, membuat video pembelajaran. Oke, saya beri waktu, silakan teman-temannya ada yang mau berkomentar. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Tadi kelompok 3 memberikan komentar kepada kelompok 1. Mereka mengatakan bahwasanya untuk poin nomor 2 ya, untuk poin nomor 2 ternyata ya memang betul bisa menggunakan alat peraga, tapi alangkah lebih baik jika alat peraga itu setelah dicontohkan oleh guru bagaimana cara penggunaannya, siswa juga diberikan kesempatan untuk memegang ya, memegang alat peraga, kemudian juga mempraktekkan bagaimana cara untuk melihat, mengidentifikasi yang mana prisma, yang mana tabung, yang mana limas, yang mana yang kerucut, dan yang mana yang bola ya. Oke, bagus sekali. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya apresiasi, terima kasih atas solusinya yang sangat menarik. Dan kelompok 3, terima kasih telah memberikan tanggapannya. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, oke, terima kasih. Baik, kita sudah sampai, semua kelompok sudah maju ya. Terima kasih atas penampilan dari seluruh kelompok. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah kalian lakukan. Kalian mampu mengidentifikasi masalah-masalah di sekolah dasar dan memberikan solusi-solusinya berdasarkan studi literatur yang telah kalian lakukan ya. Masukan-masukan yang kalian terima itu bagus ya, kita terima untuk perbaikan kita ke depannya. Untuk sebelum kita mengakhiri, ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Apakah solusinya harus sama? Setiap orang pasti punya solusi yang berbeda. Kita harus punya solusi, salah satunya dengan mencocokkan dengan bagaimana karakter siswa kita ya. Misalnya saja kalau memang siswa kita adalah sosok yang harus visual ya, artinya dia harus menggunakan benda-benda nyata. Kalau dia kinestetik ya kita bantu dengan aktivitas-aktivitas yang bergerak. Baik, terima kasih. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Ingat, pembelajaran berikutnya itu adalah proyek. Tugas kalian adalah mewujudkan solusi yang sudah kalian usulkan ini ya dalam bentuk nyata. Yang mau buat alat peraga, silakan buat alat peraga. LKPD-nya silakan dibuat ya. Video pembelajaran juga silakan dibuat dan seterusnya. Oke, cukup untuk hari ini. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jangan lupa masukkan kritik dan saran ya untuk evaluasi pembelajaran kita selama beberapa pertemuan ini dalam case method ya di Google Classroom yang sudah saya sediakan. Kita tutup dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas 20 menit. Ya, Tria Utari ya. Silahkan Prof. Sudarwan untuk memberikan masukan terkait dengan proses peer teaching-nya, Prof. Baik, terima kasih. Nah, ini Mbak Tria ya, saya kasih beberapa komentar. Tapi secara umum kawan-kawan sebenarnya bagus gitu. Saya punya beberapa catatan kecil. Mahasiswa itu kita akan sebut saudara, kita akan sebut Anda, atau kita akan sebut kalian. Nah, usahakan kita harus punya ciri khas gitu ya. Meskipun Ini macet ya Mbak Dia ya? Iya, Prof. Sudarwannya kayaknya jaringannya macet. apa kita akan nyebut saya, atau kita akan nyebut bapak, atau ibu-ibu. Kan dosen itu bervariasi. Kalau saya biasanya di farmasi itu nyebutnya saya gitu. Tapi dosen yang lain nyebutnya bapak, saya menyebutnya ibu. Ada yang lain maunya bunda. Gak apa-apa, ini kan soal pilihan aja gitu ya.
Yang kedua, eh, memang ada kesepakatan dalam matematik. Misalnya tadi itu kan ada angka 4 itu 6 kali. Tapi dalam kerangka matematik yang betul itu bukan 4 kali 6, tapi Ya, 6 kali 4. ya Ini betul. kan kesepakatan aja. Ya enggak? Tapi hasilnya tetap 24. Nanti kalau maksudnya protes, ini mengapa saya disalahkan 4 kali 6? Sebab angka 4 itu munculnya 6 kali. Karena itu saya kalikan dengan 6. Gitu. Tapi juga ada 6 kali 4. Dia mengatakan, wah yang 6 itu apa, Bu? Munculnya atau angkanya gitu loh. Tadi kan versi guru matematik itu, kalau angka itu munculnya 4 atau munculnya 6 kali, yang betul itu dalam kerangka matematik, itu kan konvensi atau kesepakatan, itu 4 kali 6. Nanti kalau mahasiswa nanya, Ibu ini perlu cara atau perlu hasil? Karena diputar balikkan pun hasilnya sama. Nah, itu kita perlu mengantisipasi. Itu oleh karena itu kita harus jelaskan bahwa matematika itu tidak hanya soal hasil, tapi juga soal cara kerja. Dan begitu. Memang dalam praktek sehari-hari kita itu bagi orang yang nggak paham, ketika di resep obat itu 3 kali 1 ini apa maksudnya ya? Atau 1 kali 3 apa maksudnya? Tidak semua orang paham gitu loh. Kan begitu kan? Nah itu memerlukan penjelasan kalau memang ada suatu saat mahasiswa itu protes. Memang kita bisa mengatakan bahwa matematika bukan hanya soal hasil, tapi juga soal cara kerja. Lalu gambar, ya gambar tadi latar gitu ya. Kalau bisa latar itu disesuaikan. Apakah misalnya bola listrik itu cocok itu untuk menjelaskan itu. Lalu Oke. juga nanti ada tadi latarnya gambar orang yang menampilkan grafik itu, apakah memang bisa berkali-kali. Nah, kalau mau buat latar itu atau gambar pasangan sebagai nambah penjelas, itu mestinya dibuat serelevan mungkin dengan materi yang kita jelaskan, sehingga anak itu tidak terlalu bercabang. Sudah siap? Sudah siap, Bu. Oke, baik. Silahkan. Terima kasih kesempatannya, Bu Moderator. Izin, Prof. Saya tidak termasuk, saya tidak menggurui, hanya praktek saja. Oke, mohon izin saya akan rekam dulu. Oke, share screen. Assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class. Hope we learn something today. Oke, teman-teman mahasiswa, kita di sini akan belajar mengenai pengembangan sumber daya manusia. Ini adalah agenda pembelajaran kita hari ini ya. Kita akan melakukan pengulangan ataupun pendalaman materi ya, dan akan ada juga tanya jawab nanti 5 menit, dan akan ada kegiatan penutup dan penugasan. Oke. Nah, di sini teman-teman mahasiswa, ini adalah yang menjadi tujuan ataupun apa sih yang menjadi capaian pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, di sini teman-teman mahasiswa, di pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan penugasan ya, di mana teman-teman mahasiswa saya minta untuk melakukan resume ya dari video pembelajaran yang saya sudah berikan. Karena topik kita ini berkaitan dengan video pembelajaran tersebut. Nah, di mana terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, jadi pengembangan sumber daya manusia ini seperti kita sudah ketahui ya, teman-teman juga sudah memberikan ataupun mengumpulkan resume dari video pembelajaran yang sudah ditonton ya. Nah, saya penasaran nih, apa sih yang menjadi insight ataupun key point yang menjadi yang paling penting yang teman-teman ingat. Silakan dituliskan di Slido ya dengan kode 2452. Saya beri waktu biar cepat karena insight ya, 2 menit saja. Oke. Alright, 2 menit sudah berlalu ya. Nah, betul ya, memang dia itu pendidikan sepanjang hayat akan terjadi sampai seumur hidup ya. Nah, salah satu dari kegiatan ataupun proses pendidikan sepanjang hayat itu ya tidak hanya di sekolah, tapi juga termasuk di dalam pekerjaan. Ya, jadi kita tahu bahwa
HRD atau Human Resources Development, pengembangan sumber daya manusia itu ya adalah bagaimana orang atau organisasi di dalam organisasi tetap berkembang, mengembangkan kompetensinya, keahliannya, sikapnya, dan skill-skillnya supaya dia semakin kompeten. Ya, dalam hal ini memang dari bisnisnya memang dia lebih fokus ke tenaga kerja ya, tapi tidak menutup kemungkinan dalam suatu instansi, organisasi, misalnya mahasiswa ya, ada BEM ya, atau ada HIMA. Nah, di sana perlu juga pengembangan sumber daya manusia ataupun pengembangan ini nih tim-timnya, orang-orang yang menjalankan organisasi tadi. Oke? Nah, jadi di Human Resource Development ini ya, ada dia namanya nanti HRD. Mungkin kalian familiar ya. Dia itu adalah HR gitu ya. Ada teman-teman bilang, oh iya. Jadi mereka lah yang bertanggung jawab ya untuk mengembangkan sumber daya manusia di instansi mereka. Oke. Nah, kita lanjut saja. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah mengumpulkan tugasnya ya. Saya sangat apresiasi. Oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi konsep pengembangan sumber daya manusia itu ya, kita sudah tahu yaitu suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan, baik itu pegawai, karyawan, ya dalam hal ini saya akan buat secara umum pegawai ya, untuk menghadapi penugasan di masa kini dan di masa mendatang. Nah, jadi ini adalah proses untuk meningkatkan ataupun proses untuk membantu pertumbuhan kemampuan yang terjadi jauh melalui apa-apa yang dituntut dalam pekerjaan. Jadi usaha-usaha ini semuanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan tugas-tugas yang baru ataupun zaman yang berkembang ya. Jadi nah, ini dia Human Resource Development, seperti kita lihat ya, bisa lewat pelatihan, ya bisa lewat seminar, ya nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, banyak sekali memang bentuk-bentuk dari HRD ini ya, ataupun pengembangan sumber daya manusia ini. Oke. Nah, teman-teman, jangan salah sangka ya, kalau HRD itu beda dengan HRM. HRM Human Resources Management. Jadi manajemen itu lebih keseluruhan ya. Sementara HRD itu fokus di development si tenaga kerjanya, begitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, ada dia di sini training and development. Nah, pendidikan non formal mahasiswa, dia ini kalau di luar negeri ya, mereka selain di PKBM, mereka juga bekerja di perusahaan. Nah, biasanya mereka bisa bekerja di bidang training and development. Karena untuk itulah ya, kita teman-teman mahasiswa PNF disiapkan ya, sehingga mampu nanti membantu pekerja-pekerja ataupun tenaga kerja atau personil-personil untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Begitu ya. Nah, jadi pengembangan sumber daya manusia ini ada melalui dua pendekatan ya, ada pendekatan keras ya, ada pendekatan lunak. Jadi pendekatan keras ini bisa melalui desain jabatan. Mungkin teman-teman promosi ya, pernah dengar promosi ya. Nah, jadi ini bukan promosi tadi ya, seperti di kelas sebelumnya membahas bagaimana memasarkan produk hingga sampai ke tangan konsumen ya. Ini beda. Ini misalnya naik jabatan ya. Ada juga melalui pelatihan ya. Mungkin teman-teman mahasiswa dengar ya, dosen-dosennya lagi ikut pekerti. Nah, itu salah satu dari pengembangan sumber daya manusia gitu ya. Nah, dan lain-lainnya di mana ini akan bermanfaat untuk meningkatkan keunggulan kompetitif ya. Kompetitif maksudnya dia mempunyai nilai unggul dari sumber daya manusia yang tidak melakukan proses pengembangan sumber daya manusia ya. Dan ini teman-teman bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri ya. Makanya kita jangan berhenti belajar ya. Jangan hanya di kampus belajarnya, kita juga belajar dimanapun. Seperti konsep dari lifelong learning ya, pembelajaran sepanjang hayat. Ada di secara formal, ingat ya kita udah bahas ini, ada non formal, ada juga informal begitu. Oke. Nah,
Jadi apa sih manfaat pengembangan sumber daya manusia ini ya? Nah, jadi karena kita fokus di sini kepada tenaga kerja ya, ini akan kita lihat dari tenaga kerja dan instansinya. Nah, jadi ya betul, ini akan membantu pegawai dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif karena sudah melalui proses pelatihan misalnya dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman nanti kita akan fokus ke pengembangan sumber daya manusia, fokus ke pelatihan saat ini ya. Nah, ini akan menjadi motivasi berprestasi. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak punya motivasi karena kita kekurangan pengetahuan, kekurangan keahlian untuk melakukan yang terbaik. Nah, jadi teman-teman ya, di dalam kelas juga bisa diterapkan. Jadi harus belajar ya, harus penuhi pengetahuannya supaya nanti semakin bersemangat belajarnya karena sudah semakin bisa gitu ya. Nah, ini akan mendorong mencapai pengembangan diri menurut Maslow ya, untuk mencapai self aktualisasi gitu ya, aktualisasi diri gitu. Nah, ini juga akan membantu pegawai mendekati tujuan pribadi. Nah, juga meningkatkan keterampilan. Nah, dan kebutuhan-kebutuhan lain tidak terbatas hanya ini, banyak lagi ya manfaat pengembangan sumber daya manusia ini. Oke, nah untuk instansi bagaimana? Nah, gitu ya. Jadi untuk instansi itu banyak teman-teman ya. Nah, yang penting ya, inti dari tujuan dari pengembangan sumber daya manusia ini adalah untuk membuat tenaga kerja ya atau personil lebih efektif, lebih produktif dan efisien dalam bekerja, gitu ya. Nah, dengan cara-cara begitu sehingga profit ataupun luaran atau produk semakin meningkat. Kayak gitu. Dan ini juga akan memberikan self belonging kepada si personilnya tadi, tenaga kerjanya. Seperti yang dilakukan Nike ya, mereka itu memberikan pelatihan, benar-benar mengayomi tenaga kerjanya. Nah, kita bisa lihat ya buktinya harga Nike itu ya, tahu ya, Nike itu sepatu dan lainnya seperti itu ya, produknya itu jauh lebih murah dibandingkan Puma. Kenapa? Ternyata Puma itu dia outsourcing ya. Outsourcing berarti mereka akan meng-hire ataupun rekrut dari luar ya yang mengerjakan proyek mereka. Sementara Nike ya karena memang motivasinya tinggi, self belonging ataupun perasaan dirangkul gitu ya itu tinggi, jadi lebih efektif, efisien dan ekonomis gitu. Jadi kita bisa lihat juga di produknya lebih murah walaupun kualitasnya ya kita bisa ini ya preferensi berbeda ya, tapi kebanyakan ya banyak produk-produk Nike itu jauh lebih bagus dari Puma. Sementara harganya Puma itu lebih mahal gitu. Oke. Nah, teman-teman, ya ini dia adalah kenapa dilakukan pengembangan sumber daya manusia. Jadi ini memang untuk pegawainya secara spesifik untuk meningkatkan keuangan pegawai. Karena keuangan ini berkaitan dengan motivasi awal untuk bertahan hidup. Kita ya butuh keuangan untuk mensupport hidup kita ya. Nah, ini juga ya sebagai digitalisasi yang semakin berkembang, globalisasi yang ini kita menuntut kita untuk meningkatkan kompetitif kita ya. Jadi ini karena memang tren dan persaingan global ini sangat dibutuhkan pengembangan sumber daya manusia ya. Dan juga ya, nah misalnya COVID ya, pernah ya masih ingat ya. Nah, jadi adanya diversifikasi tenaga kerja. Misal nih ya, COVID terjadi lagi ya, dengan adanya pelatihan, seminar dan lain sebagainya itu kan tenaga kerja punya skill-skill yang jauh lebih beragam, diversifikasi ya yang jauh lebih beragam sehingga mereka tidak stuck ya, tidak berhenti saat terjadi sesuatu ke pekerjaan mereka seperti itu. Nah, ini juga untuk meningkatkan budaya kerja yang lebih efisien, produktif seperti itu. Oke. Nah, ini untuk perubahan teknologi juga ya dan perkembangan peraturan dan tindakan ya, tindakan tegas oleh pemimpin-pemimpin kita. Gitu ya. Nah, jadi kita fokus sini nih ya. Pelatihan dulu ya, kita bahas hari ini ya. Nah, melalui pelatihan. Jadi adalah program yang disusun secara sistematis untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui proses pengajaran pembelajaran. Nah, ini ada tahapannya ya. Nanti teman-teman mahasiswa saya akan berikan tugas kelompok ya untuk memberikan gagasan
ya atas kasus yang terjadi, bagaimana sih cara teman-teman untuk merancang ya suatu program pengembangan sumber daya manusia. Pasti ya nanti dilakukan dulu analisis kebutuhan, ini sudah dipelajari ya di mata kuliah perencanaan program. Nah, lalu ditentukan tujuannya. Ini harus SMART ya. SMART itu apa sih, Bu? Gitu ya. Jadi SMART itu spesifik ya, harus benar-benar tujuannya jelas apa gitu ya. Dia ini measurable, bisa diukur. Lalu ini attainable, jangan ngadi-ngadi gitu ya. Harus benar-benar ya kita lihat juga sumber daya yang ada gitu ya, tapi jangan dibatasi, jangan dilimit gitu ya. Nah, ini relevan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan ini time bound. T ya, T itu maksudnya ya sudah ada ya waktunya, due date-nya. Karena nanti kalau tidak ada due date-nya kan nggak jadi-jadi ya gitu. Nah, kemudian menentukan dan merancang metode pelatihannya. Ada dia on the job, berarti dalam pekerjaan. Ada dia simulasi, melakukan percontohan seperti keadaan nyata tapi tidak nyata. Simulasi ya. Nah, ada juga melakukan kerjasama. Nah, ini nih pendidikan non formal ini ya sering diberikan nih perusahaannya butuh pelatihan ya. Tolonglah berikan program seperti itu ya. Ada bisa dalam bentuk konferensi, dosen-dosen kalian ya seringnya ikut conference. Jadi kelas ditunda dulu gitu ya. Nah, dan setelah ditentukan metodenya, lalu kita tentukan medianya gitu ya. Dan evaluasi programnya, di mana evaluasi ini kan kita akan lihat tujuannya apa, apakah sudah tercapai, apa kendalanya, dan lain sebagainya. Saya kira sudah belajar ya di program perencanaan program ya. Oke, saya kira demikian topik kita hari ini. Ada pertanyaan? Oh, oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Apa contoh program pengembangan sumber daya manusia sebagai mahasiswa? Nah, bagus ya. Tadi ya, memang saya singgung ya di himpunan mahasiswa gitu ya. Ya betul. Misalnya untuk supaya himpunannya ini ada semakin eksis gitu ya, bisa mengikuti pelatihan atau webinar yang bagaimana mempromosikan programnya seperti itu. Oke, nah, oke. Nah, kita sampai kepada kesimpulan ya sebelum penugasan. Oke, ada yang mau menyimpulkan? Oke, betul ya. Terima kasih Andini sudah menyimpulkan. Saya sangat apresiasi. Ya, betul ya. Pengembangan sumber daya manusia ini sangat penting baik untuk individu si tenaga kerja atau personil dan juga untuk instansi. Ya, pertanyaannya kenapa tidak semua instansi melakukannya? Begitu. Nah, ini akan menjadi dasar kalian ya untuk melakukan nanti diskusi. Oke, ini dia. Nah, di sini ya, nanti teman-teman bisa lihat di Google Drive ini ya, saya sudah sediakan ya, ada di situ artikel, ada 3 pilihan, silakan pilih yang mana menjadi permasalahan yang kalian sukai atau menarik perhatian kalian ya. Nanti kelompoknya sudah dibagi ya. Nah, kelompoknya nanti silakan mendiskusikan, mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan di sana. Oke, nah itu kelompok. Nah, untuk yang individu nanti silakan dibuat refleksi ataupun apa sih yang sudah dipelajari saat melakukan proses pemecahan kasus yang sudah saya berikan ya. Nanti dibuat video ya, video singkat 5 menit. Nah, nanti diupload di Flip ya. Nah, oke, saya kira demikian pembelajaran kita hari ini. Saya sudah antusias melihat gagasan-gagasan kalian di dalam proyek pemecahan kasus yang sudah saya berikan. Thank you everyone for your attention and I'll see you next week. Bye everyone. Thank you. Baik, terima kasih Bu Leni. Selanjutnya kita dengarkan saran dari Prof. Darwan terkait dengan peer pitching-nya. Monggo, Prof. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Mbak Leni ini ngajar di mana? Pendidikan non formal, Prof. Ya, jadi oke, saya setuju ya ini HRD ini dalam makna umum kita bisa sebut karyawan, ya enggak? Kita bisa juga sebut pekerja.
Tapi nanti Ibu akan mengajar dalam kerangka apa? Kalau misalnya itu untuk guru, Ibu bisa ganti pengembangan guru, gitu kan begitu kan? Karena itu kan atau pengembangan tenaga pendidikan. Tapi diderivasi atau diturunkan dari konsep human resources development. Itu saya setuju gitu. Jadi nanti kita tidak bisa pukul rata tergantung kepada konteksnya. Sebab kadang-kadang guru, tenaga pendidikan, atau mungkin juga nanti ibu melatih dosen, mereka itu secara psikologis tidak suka disebut karyawan. Gitu. Ya, mungkin juga kalau nanti ibu melatih di tempat lain, ibu bisa sebut ASN. Gitu karena ASN kadang-kadang kan tidak suka disebut pekerja, tapi kalau di pabrik misalnya itu disebutnya pekerja. Jadi nanti ada semacam kontekstualitas gitu di mana ibu akan berbicara. Nah, konsep umumnya memang diambil dari teori-teori umum, tapi untuk siapa nanti kita mencoba untuk menyesuaikan. Yang kedua, tadi ada gambar orang yang lagi menunjuk gitu. Itu kalau di kultur barat, memang dia tangan kiri. Tapi kalau di kultur kita itu orang cenderung tangan kanan. Jadi ada perempuan tadi itu ya. Nah, kalau misalnya itu untuk Indonesia itu cari yang gambarnya dengan menggunakan tangan kanan gitu. Kadang-kadang orang tidak nyaman. Sungguh pun sebetulnya mau kiri mau kanan itu kan soal pilihan. Karena orang yang berbudaya tangan kanan juga ada yang kidal gitu. Sehingga dia lebih menonjolkan tangan kirinya kan begitu kan. Gitu. Yang lain-lain saya oke-oke aja ya. Meskipun di awal mestinya Ibu bisa menggambarkan secara agak lebih eksplisit apa itu esensi human resources development itu gitu. Karena bisa saja kita mengatakan bahwa terjadi transformasi kebutuhan masyarakat, terjadi transformasi eh, eh, ipteks, lalu kita juga bisa mengatakan bahwa manusia itu kalau nggak dikembangkan dia akan jadi fosil. Lah, pokoknya kata-kata yang inspirasi itu tidak kalah pentingnya untuk dijelaskan. Atau banyak sekali yang sudah kita pelajari dulu tidak dipakai lagi yang disebut dengan unlearn itu ya, banyak hal baru yang kita akan tinggal kalau kita tidak belajar lagi. Nah, yang gitu-gitu mudah-mudahan di bagian-bagian awal bisa menginspirasi. Selebihnya selamat Bu Leni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Prof untuk warahmatullahi masukannya. wabarakatuh. Terima kasih Baik. Prof untuk masukannya, ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan proses pembelajaran saya berikut. Baik. Oke, selanjutnya yaitu Pak Dwi Bayu.